Malam teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Mas Minato. Dia bertanya, Mas, N200RE, maksudnya wireless access point N200RE, kok bandwidth 50 Mbps, LAN 50 Mbps cuma dapat 8 Mbps. Pakai WR840, maksudnya wireless access point TP-Link WR840 45-an Mbps. MR3020 47 Mbps pakai settingan Bilhanet. Apa routernya yang nggak kuat atau ada settingan khusus? Routernya seharusnya kuat. N200RE itu kuat sampai 50 Mbps lebih. Nah, masalahnya saat memancarkan sinyal itu N200RE ini berjalan di wireless standar yang mana? Setahu saya N200RE ini kan 2,4 GHz. Dua tunggal, nggak ada 5 GHz-nya. Nah, berarti kemungkinan berjalan di standar B, G, atau standar N. Jika hanya dapat bandwidth 8 Mbps, maka kemungkinan si N200RE ini sedang berjalan di standar B, yang mana maksimal data rate-nya adalah 11 Mbps. Kalau mau sampai 50 Mbps, berarti wireless access point N200RE ini harus berjalan di standar G minimum atau di standar N. Nah, untuk mengecek apakah wireless access point kita itu berjalan di standar B, standar G, atau standar N untuk frekuensi 2,4 GHz, kita bisa cek di aplikasi Wi-Fi Analyzer, biasanya terdapat di operating system Android atau di Windows. Nah, contohnya seperti punya saya ini, ada di standar N, seperti itu. Nah, setelah saya konfirmasi ke Mas Minato, ternyata sampai 72 Mbps. Sampai 72 Mbps artinya Wi-Fi dari Mas Minato ini berjalan di standar N, karena standar N mampu sampai di atas 54 Mbps. Kemungkinan kedua berarti karena Wi-Fi-nya nggak bermasalah. Kemungkinan masalahnya ada di LAN-nya. Bisa jadi antara mikrotik dengan LAN, karena ini Mas Minato menceritakan permasalahan antara router mikrotiknya dia dengan wireless access point N200RE ini cuma dapat throughput 8 Mbps. Kalau mengenai LAN, coba untuk cek auto negotiation antara router mikrotik dengan wireless access point N200RE ini. Apakah auto negotiation-nya kemudian menggunakan bandwidth 10 Mbps, karena tadi kan mentok di 8. Jangan-jangan karena auto negotiation advertise-nya yang digunakan adalah 10 Mbps. Nah, untuk mengeceknya caranya adalah kurang lebih seperti ini. Saya contohkan menggunakan bandwidth test. Kita uji dulu untuk bandwidth-nya kita dapat berapa.
Kita tunggu sebentar untuk pengujiannya. Nah, kita dapat bandwidth throughput downloadnya hanya sampai 9,4 Mbps dan uploadnya sekitar 8 Mbps. Nah, kita coba tes juga di fast.com. Jadi begini teman-teman, kalau auto negotiation itu memungkinkan antar perangkat itu untuk menentukan komunikasinya akan seperti apa, apakah menggunakan bandwidth 10 Mbps atau 100 Mbps atau 1 Gbps, dan juga menentukan duplexnya, apakah half duplex atau full duplex. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan di mikrotiknya. Kita klik interface-nya, kemudian bagian advertise-nya kan tadi 10, kita cek. Nah, auto negotiation dan advertise 10, link partnernya mengadvertise 10 full dan half. Kita cek lagi di Ethernet supaya nggak jatuh ke 10 Mbps, kita hapus yang 10, kita sisakan yang 100 dengan 1000 Mbps, lalu apply. Link akan terputus sementara, di situ tandanya no link di Winbox. Kita cek lagi di bagian status. Kita tunggu sebentar sampai kemudian menjadi link OK dan advertise-nya selesai. Nah, sekarang sudah rate 100 Mbps, sudah ada kenaikan dari sebelumnya yang 10 Mbps. Berikutnya kita uji lagi apakah benar kita dapat bandwidth lebih dari 10 Mbps. Oke, kita sudah dapat bandwidth sampai 26 Mbps, 27. Semakin naik. Nah, kemudian uploadnya sekitar 12-an Mbps. Nanti kita akan cek juga di fast.com apakah mendapatkan hasil yang sama, sekedar untuk validasi saja. Kita cek. Oh, maaf, sepertinya terklik ini. Kita ulang lagi. Ini saya refresh. Oke, tesnya jalan, dapat bandwidth sampai 24 Mbps. Sekitar 24-25 Mbps. Berarti valid ya teman-teman. Ini adalah contoh permasalahan yang timbul karena auto negotiation yang advertise-nya menggunakan speed 10 Mbps, 100 Mbps, dan 1 Gbps, tetapi karena negosiasinya jatuh ke 10 Mbps, maka bandwidth-nya juga ikut jatuh. Demikian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.